Pesan menggelegar Erick Thohir jelang pertarungan epik Timnas Indonesia versus Australia, merahkan GBK. Maarten Paes siaga, incar Martin Boyle jelang duel panas Timnas Indonesia versus Australia. Shin Tae-yong sadar diri, Timnas Indonesia akan main bertahan hadapi Australia. Timnas Indonesia resmi masuk 10 besar Asia. Nilai pasaran skuad Garuda meroket jelang duel panas lawan Australia. Sindiran pedas Mas Hilgers. Ejek Timnas Vietnam, Malaysia, dan Thailand usai setuju bela Timnas Indonesia. Begini kisah kontroversialnya. Blunder Maarten Paes dibahas. Bung Towel singgung penampilan kiper baru Timnas Indonesia. Menjelang Timnas Indonesia versus Australia, ex-back PSM Makassar asal Australia tegaskan SUGBK akan tidak bersahabat tapi penuh keseruan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pesan menggelegar Erick Thohir jelang pertarungan epik Timnas Indonesia versus Australia, merahkan GBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan seruan penuh semangat kepada para pendukung setia Timnas Indonesia menjelang laga besar melawan Australia malam ini. Ia mengajak seluruh supporter untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dan mewarnainya dengan lautan merah. Dukungan supporter yang membara ini diyakini akan menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad Garuda yang akan menghadapi lawan tangguh Timnas Australia. Erick Thohir tak bisa menyembunyikan antusiasmenya menyambut pertandingan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Laga penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menekankan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan dukungan maksimal dari para pendukung. Ia berharap sorakan supporter dapat membangkitkan semangat tempur pasukan Shin Tae-yong untuk menghadapi Timnas Australia yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia. Mengalahkan mereka tentu bukan perkara mudah. Jika dilihat dari ranking FIFA, perbedaan antara Indonesia dan Australia memang sangat jauh. Timnas Indonesia berada di peringkat 133, sementara Australia bercokol di posisi 24 dunia. Namun hal itu tak membuat Erick Thohir gentar, ia tetap optimistis dan berharap skuad Garuda bisa memberikan kejutan besar. Kita semua harus mendukung dan mendoakan agar Timnas Indonesia meraih hasil terbaik melawan Australia. Tegas Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Dengan penuh semangat, Erick Thohir menyatakan dirinya sudah tak sabar untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Bersama para supporter, ia yakin kedua tim akan bertarung habis-habisan untuk memenangkan laga ini. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno nanti malam. Merahkan GBK, ujarnya dengan antusias. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia dipastikan mendapat sambutan luar biasa dari para supporter. Tiket pertandingan kabarnya sudah ludes terjual dan stadion berkapasitas 78.000 penonton itu dipastikan penuh sesak oleh pendukung Garuda. Tak hanya itu, harapan besar muncul setelah Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga sebelumnya. Sementara Australia harus menelan pil pahit dengan kekalahan 0-1 dari Bahrain. Dengan tren positif tersebut, supporter berharap skuad Garuda bisa melanjutkan performa gemilangnya dan membuat kejutan melawan Australia. Maarten Paes siaga, incar Martin Boyle jelang duel panas Timnas Indonesia versus Australia. Kiper andalan Timnas Indonesia Maarten Paes kini dalam kewaspadaan penuh jelang pertandingan penting melawan Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus utamanya, pemain sayap berbahaya dari Socceroo Oz, Martin Boyle. Meskipun Australia kehilangan penyerang andalan mereka, Kusini Yenggi, hal ini tak membuat Maarten Paes lengah.
Menurutnya masih ada pemain lain di kubu Australia yang sangat berbahaya, terutama Boyle yang dikenal dengan umpan-umpan silang mematikan yang bisa saja menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Indonesia. Ada beberapa pemain hebat di Australia. Meski penyerang mereka kena hukuman, ada Martin Boyle, winger yang sangat berbahaya dengan umpan silangnya, ungkap Paes saat diwawancarai pada Minggu. Paes menegaskan bahwa timnas Indonesia telah bersiap secara matang untuk menghadapi ancaman tersebut. Baginya, Boyle adalah sosok yang bisa membuat perbedaan di lapangan sehingga persiapan ekstra diperlukan untuk meredam pergerakan pemain Hibernian FC itu. Namun di tengah kewaspadaan ini, kepercayaan diri timnas Indonesia sedang berada di puncak. Bagaimana tidak? Skuad Garuda baru saja meraih hasil gemilang dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan Stadion King Abdullah Sports, Jeddah pada Jumat (6 September 2024). Hasil tersebut memberikan suntikan moral yang besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong menjelang laga krusial melawan Australia. Kepercayaan diri tim sangat tinggi setelah hasil imbang yang sulit di kandang Arab Saudi. Kami menunjukkan pertahanan yang kuat dan semoga ini berlanjut saat menghadapi Australia, tambah Paes penuh optimisme. Dengan performa solid di laga sebelumnya dan dukungan penuh dari supporter di Stadion Gelora Bung Karno, bukan tak mungkin timnas Indonesia akan kembali membuat kejutan. Australia memang datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan setelah kalah 0-1 dari Bahrain di laga pertama. Namun sejarah mencatat Australia pernah membantai Indonesia dengan skor 4-0 di Piala Asia 2023. Tentu saja ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Semua mata kini tertuju pada pertandingan seru yang akan digelar pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di SUGBK. Mampukah Indonesia kembali memberikan kejutan atau akankah Socceroos bangkit dari kekalahan mereka? Satu yang pasti, Maarten Paes sudah bersiap menghadapi ancaman Martin Boyle. Shin Tae-yong sadar diri. Timnas Indonesia akan main bertahan hadapi Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa timnya akan lebih banyak bermain bertahan saat menghadapi Australia dalam laga besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbedaan kualitas antara kedua tim menjadi alasan utama di balik strategi bertahan ini. Dengan Australia berada di peringkat 24 dunia, jauh di atas Indonesia yang duduk di peringkat 133, Shin Tae-yong sadar bahwa pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini adalah matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tensi pertandingan sudah terasa tinggi. Pertandingan besok akan sangat sulit bagi kami, mengingat Australia ada di posisi 24 ranking FIFA, sedangkan kami di posisi 133. Ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers yang digelar di Media Center SUGBK. Meski tidak ingin membeberkan secara detail soal taktik, pelatih asal Korea Selatan itu menyiratkan bahwa timnas Indonesia akan banyak bertahan. Saya tidak bisa bicara soal taktik di sini, tapi dari ranking FIFA saja kita sudah bisa menilai. Mau menyerang pun pada akhirnya akan lebih banyak bertahan, tambahnya. Namun demikian, meskipun bermain bertahan, Shin Tae-yong tetap bertekad membawa timnas Indonesia meraih hasil positif. Terlebih, rasa percaya diri para pemain tengah membara usai berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga sebelumnya. Saat melawan Arab Saudi, pertandingan sangat sulit. Tapi para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil yang baik. Secara fisik dan performa, mereka semakin membaik, tegasnya. Dengan modal tersebut, meski tantangan berat menanti, timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong tetap bertekad memberikan perlawanan sengit melawan Socceroos. Laga ini tak hanya menjadi ujian kekuatan fisik, tetapi juga mental. Akankah strategi bertahan ini membawa hasil gemilang bagi Garuda? Semua akan terjawab di atas lapangan. Timnas Indonesia resmi masuk 10 besar Asia. Nilai pasaran skuad Garuda meroket jelang duel panas lawan Australia. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia.
Menjelang pertandingan penting melawan Australia di matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia resmi masuk dalam 10 besar Asia. Tapi tunggu dulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan 10 besar ini? Jika kamu berpikir bahwa Indonesia telah menembus 10 besar dalam peringkat FIFA, jawabannya belum. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat 132 dunia dan tertahan di posisi 25 di Asia. Lalu, apa yang membuat Indonesia masuk 10 besar? Yang dimaksud adalah harga pasaran pemain Timnas Indonesia. Menurut data terbaru dari @seasia goal, harga pasar keseluruhan Timnas Indonesia kini menempati peringkat 9 di benua Asia dengan total nilai mencapai 16,73 juta euro atau setara 285 miliar. Luar biasa, bukan? Pemain termahal dalam skuad ini adalah Tom Haye yang memiliki nilai pasar 3 juta euro atau sekitar 51,1 miliar. Di Asia Tenggara, Timnas Indonesia kini menjadi yang termahal. Pesaing terdekatnya, Vietnam, berada jauh di belakang dengan total nilai 6,83 juta euro sekitar 116,4 miliar. Diikuti oleh Thailand dengan 6,43 juta euro sekitar 109,5 miliar dan Malaysia dengan 6,38 juta euro sekitar 108,7 miliar. Di Asia secara keseluruhan, Jepang berada di puncak dengan nilai pasar tim mencapai 276,13 juta euro sekitar 4,7 triliun. Diikuti oleh Korea Selatan, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Arab Saudi, Qatar, dan tentu saja Indonesia di posisi 9, tepat di atas Yordania. Hebatnya lagi, harga pasaran Timnas Indonesia diprediksi akan semakin melonjak dengan masuknya 2 pemain baru pada Oktober atau November 2024, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Hilgers memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro, sementara Reijnders bernilai 650.000 euro. Jika kedua pemain ini resmi bergabung, total harga pasaran Timnas Indonesia akan mencapai angka fantastis 24,38 juta euro atau sekitar 415 miliar. Dengan angka-angka ini, Indonesia diprediksi akan menggeser Qatar dari posisi 8 besar. Luar biasa kan? Ini jelas menunjukkan perkembangan pesat Timnas Indonesia di kancah internasional. Sekarang, tinggal bagaimana performa di lapangan yang akan menjawab segalanya saat mereka berhadapan dengan Australia. Sindiran pedas Mads Hilgers. Ejek Timnas Vietnam, Malaysia, dan Thailand usai setuju bela Timnas Indonesia. Begini kisah kontroversialnya. Mads Hilgers, bek bintang FC Twente, baru saja melontarkan sindiran tajam yang langsung menyentil Timnas Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Setelah resmi menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia, Hilgers seolah tak menahan diri untuk memberikan ejekan kepada rival-rival di Asia Tenggara. Seperti yang telah banyak diberitakan, Mads Hilgers tiba di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kunjungan ini juga diikuti oleh Eliano Reijnders yang sama-sama akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya bahkan sempat bergabung dalam latihan bersama skuad Garuda sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga besar melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mads Hilgers jelas membawa angin segar bagi Timnas Indonesia, terutama karena ia akan menjadi bek tengah dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Nilai pasarnya mencapai angka fantastis 7 juta euro atau sekitar 121,67 miliar. Hebatnya lagi, nilai ini bahkan melampaui total nilai pasar skuad Malaysia, Thailand, dan Vietnam secara keseluruhan. Menurut data dari Transfermarkt, skuad Timnas Malaysia bernilai sekitar 6,38 juta euro sekitar 110,81 miliar. Timnas Thailand di angka 6,43 juta euro sekitar 111,68 miliar, dan Vietnam dengan nilai 6,83 juta euro sekitar 118,04
63 miliar. Dengan harga pasarnya yang jauh di atas mereka, Hilgers seolah ingin menegaskan bahwa level timnas Indonesia kini telah melewati era persaingan di Piala AFF dan Asia Tenggara. Hal ini semakin diperkuat dengan unggahan Hilgers di Instagram, di mana ia mengunggah ulang postingan dari akun @seasia. Gol yang membahas nilai pasar tersebut. Sindiran ini seolah menegaskan kepada rival-rival Asia Tenggara bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar bersaing di regional, tetapi siap bertarung di panggung yang lebih besar. Saat ini, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tengah dikebut oleh PSSI agar keduanya bisa segera memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama untuk laga melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Dengan kehadiran Hilgers, kekuatan lini belakang timnas Indonesia diprediksi akan semakin solid. Patut dinantikan bagaimana kiprah Mads Hilgers saat ia akhirnya mengenakan seragam Garuda di dada dan membuktikan bahwa Indonesia kini siap bersaing di level yang lebih tinggi. Blunder Maarten Paes dibahas. Bung Towel singgung penampilan kiper baru timnas Indonesia. Bung Towel, salah satu pengamat sepak bola terkemuka di Indonesia, mengomentari debut Maarten Paes, kiper baru timnas Indonesia yang langsung mencuri perhatian saat tampil melawan Arab Saudi pada Jumat. Paes yang baru saja dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, sukses menunjukkan performa gemilang meskipun sempat melakukan blunder. Pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Paes berhasil menggagalkan penalti yang seharusnya bisa membawa Arab Saudi unggul. Aksi heroiknya membuat Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1, sebuah hasil yang luar biasa bagi skuad Garuda. Meski begitu, penampilan Paes tidak luput dari kritik dan sorotan, termasuk dari Bung Towel. Bung Towel dalam sebuah pernyataannya yang diunggah melalui Instagram @sportivindonesia memberikan apresiasi besar atas hasil imbang tersebut, namun ia juga memberikan catatan penting terkait pola permainan Indonesia. Apresiasi dulu karena dari segi hasil bisa mencuri 1 poin di Jeddah itu bagus sebagai awal kampanye di round 3, ujarnya. Ia juga menyoroti pola bertahan 5-4-1 yang diterapkan oleh Shin Tae-yong yang menurutnya mengandalkan pertahanan ketat dan segera turun ke area sendiri begitu kehilangan bola. Bung Towel tidak menampik bahwa Indonesia mendapat keberuntungan, terutama ketika Maarten Paes berhasil menggagalkan penalti setelah blunder yang ia lakukan sebelumnya. Keberuntungan ada ketika Maarten Paes blunder dan kemudian berhasil menggagalkan penalti. Tetapi di balik keberuntungan itu ada kerja keras, tegas Bung Towel. Dalam sebuah sesi wawancara cepat, Bung Towel ditantang untuk memberikan deskripsi singkat tentang berbagai aspek timnas Indonesia. Ketika ditanya satu kata untuk timnas Indonesia, ia menjawab percaya diri. Untuk Shin Tae-yong, ia menyebut lega menggambarkan rasa puas sang pelatih atas hasil imbang tersebut. Namun ketika tiba giliran Maarten Paes, Bung Towel tidak hanya memberikan satu kata, melainkan satu kalimat penuh apresiasi. Debut yang proper lah, debut yang pantas. Kesan pertama yang mengesankan untuk Maarten Paes, ucapnya. Bung Towel juga meralat kalimatnya dengan berkata, kesan pertama menggoda, menegaskan bahwa kiper naturalisasi ini memberikan performa yang solid meskipun ada beberapa kekurangan. Performa Paes jelas meninggalkan kesan mendalam dan meskipun ada blunder, debutnya dianggap cukup menjanjikan untuk perjalanan panjang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang timnas Indonesia versus Australia, ex-back PSM Makassar asal Australia tegaskan SUGBK akan tidak bersahabat tapi penuh keseruan. Pertarungan panas antara timnas Indonesia dan Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini dipastikan akan berlangsung di tengah lautan supporter merah putih yang memenuhi stadion. Tiket pertandingan sudah ludes terjual, membuat suasana SUGBK dipastikan bakal mengguncang.
Aaron Evans, mantan bek PSM Makassar asal Australia yang sudah lama berkarier di Indonesia, berbagi pandangannya mengenai laga ini. Evans yang membela klub-klub Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 menyebut bahwa atmosfer di SUGBK akan menjadi tantangan berat bagi Australia. Namun dia juga mengakui bahwa suasana tersebut akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Suasananya pasti fantastis. Orang Indonesia sangat mencintai sepak bola, mereka bisa dengan mudah memenuhi stadion, ungkap Aaron Evans yang pernah membela Barito Putra, PSM Makassar, PSS Sleman, dan terakhir Persis Solo. Akan terasa tidak bersahabat, tetapi menyenangkan. Meski para penggemar dan klub di Indonesia mungkin tidak terlalu dikenal di panggung dunia, di dalam negeri mereka punya kecintaan luar biasa terhadap sepak bola. Lanjutnya seperti dikutip dari ESPN. Australia yang sebelumnya kalah mengejutkan 0-1 dari Bahrain di laga pembuka, datang dengan beban berat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Robina pada Kamis, gol bunuh diri Haris Soutar pada menit ke-89 membuat Socceroo Oz harus kehilangan 3 poin. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan Kusini Yengi akibat kartu merah, membuat Australia semakin tertekan jelang menghadapi Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia datang dengan modal percaya diri usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium. Gol cepat Ragnar Oratmangoen di menit ke-19 berhasil membawa Garuda unggul lebih dulu, meski pada akhirnya disamakan oleh Musab Fahs Al-Juwair di akhir babak pertama. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Namun dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di SUGBK, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit. Mampukah pasukan Sintayong memanfaatkan atmosfer tidak bersahabat ini untuk mengalahkan Socceroo Oz? Semua akan terjawab di lapangan.